إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة العيد الأضحى حفظكم الله تعالى. Kita ucapkan banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan al-hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, sehingga pada pagi hari ini, pada 10 Dzulhijjah tahun ini, kita bisa menunaikan ibadah yang sangat mulia berupa salat Idul Adha dan yang berkaitan dengannya, yakni penyembelihan hewan-hewan yang Allah halalkan dari hewan ternak yang dimiliki oleh sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah suatu taufik, suatu bimbingan yang sangat mulia bagi kita kaum muslimin. Ketahuilah jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat agung kepada hambanya berupa utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Allah taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Tatkala Allah mengutus utusannya pada mereka dari kalangan mereka sendiri, dari seorang manusia, bukan dari kalangan jin ataupun malaikat, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, upaya untuk membersihkan umatnya dari semua kotoran, baik syirik atau kekufuran atau bid'ah atau seluruh perkara-perkara yang terhitung sebagai kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
dan mengajarkan kepada umatnya al-hikmah. Sekalipun sebelumnya mereka dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Ayat ini ayat yang sangat besar sekali nilainya di sisi kita, di mana bahwasanya nikmat yang sangat agung adalah diutusnya seorang rasul, seorang nabi, yang tadi dijelaskan dalam Al-Quran tadi secara zahirnya, membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, memberikan tazkiyah, upaya untuk mendidik dan membersihkan, mengeluarkan dari semua perkara-perkara yang mengurangi keutamaan mereka dalam masalah tauhid, masalah syirik, masalah kufur, dan yang lainnya. Dibersihkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari mereka yang mendapatkan tazkiyah ini, pembersihan dari beliau, dan mendapatkan pengajaran dari beliau alaihi wassalam. Dan perlu diketahui, kesempurnaan nikmat ini adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan terhadap para ulama ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya beliau, seorang nabi yang sangat mulia. Maka para ulama, mereka adalah yang orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka melaksanakan terkait dalam umatnya ini dalam kepentingan yang sangat penting, yaitu berupa dakwah, berupa penyampaian agama ini, dan menjelaskan kepada umatnya, kepada umat ini tentang yang halal dan tentang yang haram, baik terkait dalam masalah keyakinan hati, ucapan lisan, atau perbuatan badan kita. Ini semuanya adalah bentuk sempurnanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewariskan terhadap para ulama ilmunya Nabi yang mulia ini, Nabi yang sangat derma ini, derma dengan harta, derma dengan ilmu, dan termasuk di antara derma yang disampaikan oleh ulama-ulama kita yang terkait dengan perkara yang sekarang hari ini kita lakukan, kita jalani, yakni berupa menjalankan ibadah yang sangat mulia, yaitu berupa Idul Adha, dan yang berkaitan dengannya, yakni berupa perkara-perkara di antaranya takbir dan yang semisalnya, tasbih, istighfar, dan bersedekah, berkorban, dan yang lainnya. Sebagaimana yang ma'ruf dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang sangat jelas dan gamblang tentang keberadaan sifat salat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena pembahasan kita ini dalam perkara Id, maka kita akan angkat perkara yang berkaitan dengan Idul Fitri, atau yang berkaitan dengannya berupa puasa Ramadan, dan juga yang berkaitan dengannya dengan waktu, dan yang semisalnya, dan juga bersambung dengan pembahasan kita ini dengan hari kita ini, yaitu pembahasan tentang Idul Adha. Maka di sini, sebagai tadi yang telah kita paparkan, bahwasanya bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah mewariskan terhadap para ulama ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Karim, Nabi yang mulia. Maka merekalah para ulama yang bertugas menjalankan
warisan yang telah disampaikan kepada mereka berupa kepentingan untuk menyampaikan ilmu tersebut dan menjelaskan terhadap umat ini tentang yang halal dan yang haram. Maka di sini ana berdiri di hadapan kalian akan saya sampaikan perkara-perkara tentang bagaimana kita mengetahui datangnya satu Ramadan, kemudian satu Syawal, dan perkara yang berkaitan dengannya, yakni mengetahui tentang datangnya bulan Dzulhijjah, yang berkaitan dengannya diantaranya adalah puasa Arafah, dan yang berkaitan dengannya yaitu Idul Adha, yakni berupa salat, dan yang berhubungan dengannya berupa korban dan semisalnya. Kita akan sampaikan apa yang telah disampaikan oleh ahlul ilm. Di sini kita akan menukilkan perkataannya Imam Syaukani rahimahullah taala dalam kitabnya yang sangat terkenal, yakni Sail Jarrar. Kitab yang dijadikan rujukan oleh ahlul ilm dari zaman ke zaman sampai hari kita ini. Dalam pasal yang berkaitan dengan wajibnya atas seluruh mukallaf as-shaum, puasa, wal iftar, yakni buka puasa, liru'yatil hilal, wa tawaturiha, wa mudhi salasin. Ini ada 3 perkara, yakni wajib atas seluruh yang mukallaf berpuasa dan berbuka, keterkaitannya dengan waktu. Dan waktu inilah yang akan kita bahas, yakni terlihatnya hilal. Ini poin yang pertama. Poin kedua, tawaturiha, yakni kabar tentang telah terlihatnya hilal. Baik ini mutawatir atau yang datang dari kabar satu orang, di mana orang ini adalah orang yang diterima persaksiannya. Yang ketiga, mudhi salasin, yakni berlanjutnya bulan Sya'ban tadi 30 hari. Ini jika terhalang mendung tidak bisa dilihat pada hari ke-29 bulan Sya'ban. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini Al-Imam Syaukani, wa wujubus siyam inda husuli ahadi hadhihi thalathatil asbab ma'lumun bid-darurah ad-diniyah wa ijma'il muslimin. Wajibnya berpuasa ketika didapatkan satu di antara 3 sebab ini adalah perkara yang sudah maklum, perkara yang sudah jelas dengan darurah, yakni tanpa kita ini beristidlal, tanpa kita ini capek-capek mencari dalil, tapi cukup dengan perkara darurat diniyah, yakni perkara yang sudah maklum jelas dalam perkara agama, tidak asing, dan ijma'nya kaum muslimin. Jadi didapatkan satu di antara 3 sebab tadi adalah perkara yang maklumun waddin bid darurat dan ijma'nya kaum muslimin. Perhatikan, dan ijma'nya kaum muslimin. Dalil, dan dalilnya adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fakmilu iddata Sya'ban salasina yawman. Hadis muttafaqun alaihi, dari hadisnya Abu Hurairah anhu. Berpuasalah kalian pada waktu atau waktu terlihatnya hilal, dan berpuasalah kalian waktu terlihatnya hilal. Lam di sini dikatakan oleh sebagian ahlul bahasa adalah lam untuk taukid, lam untuk waktu, bukan untuk taklil, bukan untuk mengatakan ilat dan sebab. Tapi lam adalah lam litaukid, lam untuk menunjukkan waktu. Yakni berpuasalah kalian waktu terlihatnya hilal, dan berbukalah kalian waktu terlihatnya hilal.
Maka jika gumma alaikum, jika terhalangi atas kalian hilal tersebut karena terhalangi mendung, fakmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Hadis yang tadi muttafaqun alaihi, yakni hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Maka di sini kita mengetahui kita dalam mengenal bulan Ramadan, kalau nggak melihat dengan mata kita sendiri, bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan khabar. Berita. Baik ini mutawatir ataupun khabar ahad. Khabar satu orang yang bisa diterima tentang persaksiannya. Kalau enggak, maka cara yang ketiga, yakni menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Maka satu di antara tiga cara ini kapan kita dapatkan? Ini telah kita lewati dengan dalil yang syar'i, bahkan tadi dikatakan ijma'nya kaum muslimin. Kemudian ada yang lain. Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghamma 'alaikum fasumu 30 yawman. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan jika kalian melihat hilal, maka berbukalah kalian. Dan jika terhalangi atas kalian melihat hilal karena mendung, maka fasumu, maka puasalah 30 hari. Ini untuk bulan Ramadan ketika kita pada hari ke-29. Tidak ada melihat dengan mata kepala kita. Tidak dapat kabar. Maka kita sempurnakan 30 hari. Maka di sini, hadis ini gamblang. Riwayat Ibnu Majah. Dan Nasa'i dari hadis Abu Hurairah juga. Berkata Syaukani rahmatullah wal hadis fi hadzal bab katsiratun sahihatun. Dan hadis-hadis dalam bab ini banyak. Dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian hadis yang lanjutnya, An Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab anna khataba fil yawm alladhi syukka fihi. Dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab bahwasanya beliau berkhutbah pada suatu hari yang hari itu diragukan di dalamnya. Faqala, maka beliau Abdurrahman berkata, ala inni jalastu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum wa annahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha fa in gumma 'alaikum fa atimmu 30 yawman fa in syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Hadis Imam Ahmad wa Nasa'i bisnadin la ba'sa bihi. Kata Abdurrahman, ketika beliau itu adalah khutbah di hari yang dilakukan dengannya, ketahuilah bahwasanya aku duduk di para sahabatnya Rasulullah SAW. Aku pun bertanya kepada mereka. Sesungguhnya mereka menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, berpuasalah karena waktu ataupun pada waktu terlihatnya hilal, dan berbukalah kalian karena waktu terlihatnya hilal. Wansukulaha. Di sini nusuk maknanya adalah di antaranya adalah menyembelih. Maka menyembelih karena terlihat hilal atau waktu lihat hilal. Maka jika terhalangi atas kalian mendung, maka sempurnakanlah 30 hari. Dan jika ada dua orang yang bersaksi, keduanya muslim, maka berpuasalah dan berbukalah. Hadis Imam Ahmad dan sanadnya la ba'sa bihi, yani bisa diterima. Tidak mengapa tentang sanadnya. Dalam arti diterima di sini dalam digunakan sebagai hujjah. Ini adalah perkara yang telah kita lakukan pada hari ini. Kalau seandainya ada yang ragu, sebagaimana yang tadi dikatakan bahwasanya khataba fil yaumil ladzi syukka fihi. Abdurrahman rahimahullah taala berkhutbah pada hari yang diragukan dengannya. Adapun tentang apa yang kita lakukan pada hari ini, bukan ada keraguan lagi. Kenapa? Karena khabarnya telah mutawatir. Berita tentang terlihat hilal telah mutawatir. Bahwasanya pagi hari ini mereka para jamaah haji telah keluar dari
Musdalifah menuju Mina. Dan di Mina menunaikan ibadah-ibadah haji yang terkait dengan lempar jumrah. Dan yang lainnya. Kemudian di antaranya adalah salatul Id. Dan juga penyembelihan hewan kurban bagi mereka. Itu tadi. Khataba fil yaumil ladzi syukka fihi. Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab rahimahullah ta'ala berkhutbah pada hari yang diragukan di dalamnya. Sekarang kita pada hari ini. Bagaimana mereka yang punya keraguan ini adalah jawaban kita. Adapun kita walhamdulillah. Bahkan pada dasarnya tidak ada keraguan. Tapi karena lemahnya hati, lemahnya ilmu, dan yang lainnya menjadilah perkara tadi yang sangat gamblang menjadi keraguan. Wa kharaja Abu Dawud wa Daraqutni wa sahahahu an Amir Makkah Al-Haris bin Al-Hatib annahu qala aida ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'ya fa in lam narahu wa shahida adlin nasakna bi syahadatima wa rijalu sahih illa Al-Husain bin Al-Haris Al-Jadali wa huwa saduqun. Dan juga Imam Abu Dawud mengeluarkan dan juga Daraqutni dan Imam Daraqutni mengatakan hadis ini sahih dari Amir Makkah Haris bin Hatib bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kami supaya kita ini melakukan ibadah pada waktu ru'yah. Apabila kita tidak melihatnya dan ada dua saksi yang adil, maka kami melakukan ibadah dengan persaksian keduanya. Para rawi dalam sanad hadis ini adalah sahih kecuali Husain. Rijalus sahih rijalnya para rawi yang dipakai oleh Sahihus Sahih Bukhari. Dan kecuali Husain bin Haris Al-Jadali maka dia seorang yang soduk. Soduk juga termasuk peringkat yang bisa diterima hadisnya. Wa kharaja Ahmad wa Abu Dawud an Rabi' bin Harras an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa an-nasu fi akhir yawmin min Ramadan. Faqadima al-Arabiyani fasyahida inda Nabi sallallahu alaihi wasallam billahi la halla al-hilalu. Fa'amara Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa ay yaftiru wa rijaluhu rijalus sahih. Di sini dikatakan dan Imam Ahmad mengeluarkan juga Abu Dawud dari Rabi' bin Harras dari seseorang dari para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berselisih pada akhir dari bulan Ramadan, maka datanglah dua orang dari orang-orang Badu. Keduanya bersaksi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian billayani mengucapkan kalimat syahadah. Benar-benar hilal telah muncul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia supaya mereka berbuka pada hari itu. Maka dalam hadis ini kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur kita. Figur yang paling terdepan, bahkan sayyidu waladi Adam. Menerima kabarnya orang tadi. Maka oleh itu kita nasihatkan untuk para penguasa, untuk orang-orang yang mengurusi perkara ini, maka mereka seharusnya menerima kabarnya orang yang di situ dipercaya. Apalagi hal ini perkara yang sudah mutawatir bahwasanya pada malam Ahad bulan ini, bulan Dzulhijjah, telah terlihat hilal di negeri Saudi Arabia. Bahkan sebagian ikhwah menceritakan kepada saya bahwasanya di sebagian titik di negeri kita ini juga terlihat hilal. Tetapi karena ru'ya di negeri ini adalah didemokrasikan. Dalam arti, yakni dilihat bilangan yang terbanyak atau bagaimana dan semisalnya, maka tidak semua orang membawa berita yang benar diterima. Maka oleh itu, jamaah yang berbahagia. Sebagian dalil yang telah kita lewati, kita mengetahui bagaimana thariqah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jalani dalam penentuan awal Ramadan ataupun akhir Ramadan, di mana satu Syawal dan juga bulan Dzulhijjah. Wa kharaja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Al-Mundhir wa Ibnu Sakan wa Ibnu Hazm an Ubaidillah bin Umar bin Anas anna rukban ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashahidu annahum ra'aw al-hilal bil ams fa amarahum ay yaftiru wa idha asbahu ay yaqdu ila musallahum. Juga Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah
dan Sahih Ibnu Majah, dan Sahih Ibnu Mundir, dan Ibnu Sakan, dan Ibnu Hazm juga mensahihkannya dari Ubaidah bin Umair, dari Ibnu Anas, bahwasanya ada serombongan berkendaraan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersaksi bahwasanya mereka melihat hilal kemarin. Maka Nabi memerintahkan kepada mereka supaya berbuka puasa hari ini ketika mereka menghabarkan itu. Dan besok supaya mereka pergi ke musola mereka, ini ke lapangan salat mereka. Ini termasuk juga thariqah yang perlu kita ambil. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanggapi khabar atau berita tentang perkara agama, di antaranya adalah perkara ini. Wa warada ma yadullu 'ala al-iktifa bi syahadatil wahid, fa akhraja Abu Dawud wa Darimi wa Daraqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu wal Bayhaqi wa sahahu aidan an Ibnu Umar annahu qala tara an-nas al-hilala fa akhbartu Rasul sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bi siyamihi wa akhraja al-Sunan wa Ibn Hibban wa Daraqutni wal Bayhaqi wal Hakim an Ibn Abbas annahu qala ja'a Arabi faqala inni ra'aitu al-hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammad Rasulullah qala na'am qala ya Bilal adzin bin nas falyasumu ghadan. Dan juga datang yakni hadis yang menunjukkan tentang cukup dengan khabarnya persaksian satu orang, yaitu Abu Daud mengeluarkan, juga Darimi, juga Daraqutni, dan juga Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim. Ibnu Hibban Al-Hakim mensahihkan hadis ini, dan juga Bayhaqi, dan juga beliau mensahihkannya bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, "Tara an-nasu, manusia rame-rame melihat hilal. Maka aku memberitakan Rasulullah SAW bahwasanya aku telah melihatnya, maka beliau pun berpuasa dan memerintah manusia dengan supaya berpuasa dengan puasanya beliau." Dan juga Al-Sunan dan Ibnu Hibban dan Daraqutni dan Bayhaqi dan Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, datang seorang badu pada Rasulullah SAW dan dia berkata, aku telah melihat hilal. Maka Rasul mengatakan, apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak bersembah kecuali Allah? Dia bilang, na'am. Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Dia bilang, na'am. Qala, berkata Rasulullah, wahai Bilal, adzin bin nas, umumkan pada manusia supaya besok berpuasa. Wala yakhfaka, kata Syaukani, wala yakhfaka ala i'tibari syahidaini yadullu ala adami al-amal fi sayyidil wahid fi mafhumil adad wa madalla ala sihhati syahadatil wahid wal amal bi yadullu bi mantuqihi ala al-amal bi syahadatil wahid wa dalalatul mantuq arjahu min dalalatil mafhum. Perhatikan, dan tidak asing bagi engkau bahwasanya mengambil iktibar, mengambil pengertian atau mengambil ilmu dengan dua saksi menunjukkan bahwasanya tidak cukup dengan mengamalkan satu saksi. Ini dengan menggunakan mafhum bilangan. Dan apa yang menunjukkan tentang sahnya persaksian satu orang dan beramal dengannya, ini adalah dengan ucapan ataupun mantuk. Untuk amal dengan persaksian satu orang ini. Dan dilala yang disampaikan dengan mantuk ini lebih kuat daripada mafhum. Yakni thariqahnya jumhur dalam menentukan thariqah beristidlal adalah melalui mantuk dan melalui mafhum. Dan mafhum ini adalah thariqah yang selanjutnya. Adapun thariqah yang pertama adalah thariqah yang mantuk. Inilah yang asal. Maka oleh itu, ketika ada mantuk berbenturan dengan mafhum, maka yang mantuk lebih dikedepankan. Maka dengan demikian, kabarnya satu orang, jika dia diterima persaksiannya, maka ini adalah cukup. Bahwasanya hilal telah terlihat. Kemudian, perkara yang sangat penting. Apakah seorang yang melihat hilal dengan sendirinya harus menutupi apa yang dia lihat? Beliau akan mengatakan, qad qaddamna wujubal amal bi khabaril wahid. Telah kita paparkan wajibnya beramal dengan khabaran satu orang. Wa anna dzalika yulzimul jami'al muslimin in kana adlan maqbulas syahadah. Jadi perhatikan, telah kami paparkan wajibnya beramal dengan khabarnya satu orang, dan itu adalah mengharuskan semua kaum muslimin, jami'al muslimin, apabila tadi yang membawa kabar satu orang tadi adalah orang yang adil,
orang yang diterima persaksiannya. Perhatikan di sini Syaukani rahimahullah taala mengatakan yulzimu jami'al muslimin. Jami' artinya seluruh, mengharuskan seluruh kaum muslimin untuk beramal dengan khabar seorang yang tadi diterima persaksiannya. Jadi kalau kita sekarang ini menerima apa yang telah dikhabarkan oleh negara Saudi Arabia, bentuk kenegaraan negara Islam yang terbaik di muka bumi pada hari kita ini, kita menjadi siapa? Menurut apa yang telah dipaparkan Syaukani, kita adalah mengikuti bahwasanya nasihat beliau yulzimu jami'al muslimin, dan kita termasuk antara kaum muslimin tertuntut untuk mengamalkan kabarnya satu orang yang tadi bisa diterima. Fadalladhi infarada biru'ya qad hasala lahu al-amal al-yakin qad hasala lahu al-ilmu al-yakin al-mustanad ila hasatil basar fala wajha li takattumi bis-sawm wala bil-iftar bal ala yatadahhur bidzalika wa ilmun nas bi anna ra'ahu faman amila bidzalika amila wa man taraka. Perhatikan di sini. Dan yang dia sendirian melihat hilal telah mendapatkan ilmu yakin. Ilmu yakin yang disandarkan kepada alat penglihatan, yaitu mata. Maka tidak ada segi benarnya untuk menyembunyikan apa yang dia lihat. Baik dia mau berpuasa atau beriftar atau berbuka. Maka di sini sekarang mereka berhujjah bahwasanya kita puasa kemarin, kita sembunyi-sembunyikan. Kalau kita mengikuti jejaknya yang telah dilakukan oleh Syaukani ini mengatakan, rahimahullah taala bahwasanya fala wajha li takattumihi. Enggak ada segi benarnya untuk disembunyikan baik berpuasa ataupun berbuka. Bahkan wajib tadahur, bahkan wajib dia tadahur, menampakkan dengan apa yang dia ketahui. Wa ilamun nas, dan memberitahu kepada manusia. Waman, perhatikan. Faman amila bidzalika, maka barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang tadi dikabarkan, supaya mengamalkan, silakan. Faman taraka, barang siapa meninggalkan, silakan meninggalkan. Itu urusan dia. Maka itu ana yang menyampaikan di sini, saya enggak pernah mengilzamkan seorang pun, enggak membebani seorang pun supaya mengikuti apa yang kita ilmui. Cuma kita bisa menyampaikan. Penyampaian dengan bentuk pemaksaan beda. Kita enggak pernah memaksa seorang pun. Cuma kita menyampaikan. Ada pun yang mengamalkan, silakan. Mau meninggalkan itu urusan dia. Kemudian, wa amal istidlal ala taqattum bihaji saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas. Adapun bentuk pengambilan dalil dengan untuk menyembunyikan apa yang tadi telah lihat dengan hadis puasa kalian adalah pada hari manusia berpuasa, buka kalian adalah pada hari mereka berbuka. Ini min faminal istidlal bima la madkhalahu fil maqam, termasuk pendalilan yang pada enggak ada hakikatnya, enggak ada sangkut pautnya dalam permasalahan kita ini. Fa innama, maka hanya saja shaumukum yauma yasumun nas, fitrukum yauma yuftirun nas. Puasa kalian pada hari manusia berpuasa, buka kalian pada hari manusia berpuasa. Ini hanya saja adalah irsyadun, bimbingan. Ila yakunal aqal minan nas ma'saudil a'zam wa la yukhalifunahum idza waqa'al khilafu li subhatin min asubah. Ini bimbingan. Akan bimbingan kepada manusia yang minim bersama dengan banyaknya orang, dan mereka enggak boleh menyelisih banyaknya orang jika terjadi perselisihan karena adanya kesamaran dari beberapa kesamaran. Amma ba'da ru'yatil adl, adapun setelah melihatnya seorang yang adil, faqad asfar subhu, maka subuh telah terang benderang, enggak ada lagi kesamaran. Lidhi aina ini bagi orang yang memiliki kedua mata, walamnya yabqa ma yujibu ala ra'i ayyukalida ghairahu, enggak lagi tersisa suatu kesamaran bagi orang yang telah melihat untuk takut kepada yang lainnya, atau au ya'mal bi ghairi ma indahu minal yakin, atau beramal dengan selain apa yang ada pada dirinya dari suatu keyakinan. Ini bagi orang yang melihat.
Adapun kita, karena kita enggak melihat dengan mata kita sendiri, maka kita cukup dengan mencari, mengamalkan dengan khabar yang kedua, atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan khabar yang mutawatir tentang terlihatnya hilal di negeri Saudi Arabia pada malam Ahad bulan ini. Memang mata kita enggak melihat langsung dengan munculnya hilal di hari itu, tapi khabar yang mutawatir ini adalah termasuk kode yang kedua, cara yang kedua untuk mengetahui satu Ramadan, atau satu Syawal, atau satu Dzulhijjah. Dan malam Ahad sudah terlihat. Maka kemarin berpuasa dengan puasa apa puasa? Arafah. Hari ini pelaksanaan ada Idul Adha. Ini yang harus kita pahami. Qala Ibnu Hazm rahimahullah taala terkait dalam masalah salat Id ini, perlu diketahui, ini adalah sebagai perkara yang perlu juga kita ilmui. Bahwasanya kita sebagaimana berkata para ulama, wa yusallihi ma'al abdu wal hurru wal hadir wal musafir wal munfarid wal mar'a wan nisa wa fi kulli qaryatin saghurat am kaburat kama dzakarna illa anal munfarid la yakhtub. Perhatikan tentang kaifiah salat Id atau bagaimana pelaksanaannya. Hamba merdeka, orang yang hadir dan orang yang mukim, seperti kita ini mukim. Dan yang lainnya adalah para musafir. Dan yang munfarid sendirian. Seorang perempuan satu orang. Atau nisa, wanita-wanita. Dalam semua kampung, kecil ataupun besar, seperti yang kami sebutkan. Kecuali, melainkan, bahwasanya seorang yang salat sendirian tidak berkhutbah. Maka oleh itu, pada hari ini, bagi siapa yang mengimani bahwasanya rohnya telah tercapai di negeri Saudi Arabia, dan dia nggak bisa melakukan sholat jamaah dalam sholat Id melalui bimbingannya beliau Ibnu Hazm rahimahullah taala, maka sholat sendirian, laki ataupun perempuan, dan tanpa khutbah. Adapun di mana sholat sah? Sholat ini di lapangan, di rumah, di masjid sah. Adapun yang afdal adalah di lapangan. Ini ucapannya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Tadi, "Yusalli ma'al abdu wal hurru wal hadir wal musafir wal munfarid wal mar'atu wan nisa'u wa fi kulli qaryatin saghurat am kaburat kama dzakarna illa annal munfarid la yakhtub." Jadi saat ini dilakukan oleh seorang hamba, seorang merdeka, seorang yang hadir yakni mukim, musafir sebagian ikhwan di sini musafir, munfarid sendirian, mar'ah, laki-laki perempuan satu orang, wanita banyak perempuan, dan dalam satu kampung kecil ataupun besar, melainkan seorang yang sholat sendirian tidak berkhutbah. Maka itu jawaban yang telah kita lewati berpuluh-puluh tahun, sekitar 23 tahun yang lalu, kita katakan bagi yang memang yakin bahwasanya hilal telah terlihat untuk satu Syawal, di mana dia akan menjumpai jamaah untuk salat Id, maka salat sendirian sah. Demikian juga hari ini, siapa yang memang ingin melakukan salat sendirian karena enggak mendapatkan jamaah, salat sendiri sah. Ini kalamnya Ibnu Hazm rahimahullah taala, bukan kalamnya Abu Mas'ud. Kemudian, perhatikan masalah takbir fi Idul Fitr fardhu. Adapun takbir dalam Idul Fitr adalah wajib. Takbir dalam Idul Fitr adalah wajib. Alul ilm, di antaranya adalah Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa saja mulai malam hari. Cuma, kalau ini diperselisih alul ilm, di antara mereka adalah yang menegaskan ketika berangkat ke lapangan. Wa fi Idul Adha hasanun. Adapun dalam Idul Adha takbir adalah hasan, yakni tidak wajib. Tidak wajib. Qala ta'ala, wa qad dzakara shauma Ramadan, wa litukmilu iddata, wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Allah Ta'ala berfirman dan telah menyebutkan tentang puasa Ramadan supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan supaya kalian bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar atas apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian. Fa ikmalul iddati shaum Ramadan wajib takbir, maka sempurnanya bulan Ramadan adalah wajib bertakbir. Wa yuzalika takbiratun, dan mencukupi dengan takbir ini cukup satu kali. Kita bilang Allahu Akbar cukup. Kenapa cukup dengan satu kali Allahu Akbar? Karena perintah yang mutlak dari bilangan adalah yang rajih adalah apa? Yufidu marrah, bukan yufidu takrar. Pada siapa yang mengatakan Allahu Akbar telah memenuhi kewajiban pada Idul Fitri. Adapun Idul Adha
Kata beliau, hasanun, bagus. Tapi enggak wajib. Kenapa? Amma Lailatul Adha wa yaumihi wa yaumul fitr falam ya'ti bihi amrun. Lakin takbir fi'lu khairin wa ajrin. Ada Idul Adha, kata beliau rahimahullah taala, enggak ada datang perintah supaya kita bertakbir. Juga Idul Fitri, Idul Adha, besok dan lusa lagi. Ini adalah enggak ada perintah. Maka takbir adalah perbuatan yang bagus, maka kita bertakbir. Maka ini jawaban yang telah sampai kepada kita dari ahlul ilm dan adalah Imam Ibnu Hazm rahimallahu taala. Baik. Dan perlu diketahui terkait dalam masalah Idul Fitri Adha ini, yakni terkait dalam masalah ibadah haji. Qala Imam Ibnu Hazm rahimallahu taala, Ruwina min tariq Abdul Razzaq an Sufyan ats-Tsauri an Umar bin Muhammad annahu qala syahida nafarun annahum ra'aw hilal dzil hijjah fadha bihim Salim ila ibn Hisam wa huwa amirul hajj falam yaqbalhum fawaqafa Salim bi Arafah liwaqti syahadatihim thumma dafa'a falamma kana fil yaum tsani waqafa ma'an nas. Tolong perhatikan, Ibnu Hazm rahimahullah taala menegaskan, jika telah datang kabar yang sahih bahwasanya hari ini adalah hari ke-9 Dzulhijjah, maka dia wajib pergi ke Arafah. Dalilnya adalah apa? Dari riwayat Abdul Razzaq dari Sufyan Tsauri dari Umar bin Muhammad bahwasanya beliau berkata, ini Umar, ada beberapa orang bersaksi bahwasanya mereka melihat hilal Dzulhijjah. Maka Salim datang membawa mereka kepada Ibnu Hisam, yakni Amir Haji pada waktu itu. Maka Amir Haji ini enggak menerima mereka tentang kabar yang mereka sampaikan. Maka Salim sendirian dia wukuf di Arafah. Kemudian dia balik, kemudian besoknya dia wukuf bersama manusia. Kemudian balik, besoknya wukuf bersama manusia. Maka itu yang puasa hari kemarin, hari Senin mereka berpuasa. Kalau mau mengikuti apa yang tadi ditegaskan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, seharusnya mereka kemarin berpuasa, kemudian hari ini salat Id dan besok salat lagi. Kalau memang mau mengikuti apa yang tadi ditegaskan. Adapun kita hari telah melakukan salat Id, adapun besok apa kita mengikuti? Alhamdulillah, negara ini adalah negara demokrasi. Ya kan? Negara yang tidak mengatur kaum muslimin dalam aturan Islam. Tapi kaum muslimin diberikan kebebasan untuk menunaikan ibadah masing-masing. Maka kalimat perselisihan, kalimat fitnah dan semisalnya ini adalah tertepis dengan banyaknya fitnah-fitnah yang tidak terbendung. Kekufuran, segala macam kekufuran, kesyirikan, segala macam kesyirikan, baik dari kalangan elit sampai kalangan bawah, semua adalah menyangkut, bahkan dikepung dengan penuh fitnah. Maka oleh itu jamaah yang berbahagia, kalaulah mengadakan salat Id pada hari dikatakan fitnah, belum lagi dakwah tauhid, lebih fitnah lagi untuk ukuran orang awam dan yang semisalnya. Maka itu kita sampaikan bahwasanya apa tadi telah kita sampaikan kepada kita tentang apa yang telah kita ilmui, maka ini adalah perlu dijadikan bahan pertimbangan sangat besar. Kemudian di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan hari raya Idul Adha ini adalah di antaranya al-ghina'u wal aqwazafan bi ayyamil Id hasanun fil masjid wa ghairihi. Berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, al-ghina' nyanyi, la bermain-main. Zafan adalah apa? Zafan ini dari kata apa? Min babi daraba yadribu. Zafana yadzfinu. Ini apa? Bentuknya adalah goyang-goyang badan dan yang semisalnya. Nah, pada hari-hari Id adalah bagus di masjid atau di luar masjid. Maksudnya anak-anak kecil kita mau main-main di masjid sambil senang-senang, kita bilang monggo. Nah. Kenapa? Karena ada dari Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatan tuganiyani bigina ibu as. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW masuk kepadaku. Waktu itu di sisiku ada dua, jariyah dua,
Jadi itu apa? Dua hamba saya, dua anak kecil laki-laki perempuan. Keduanya menyanyi dengan nyanyian buas. Buas ini adalah beberapa peristiwa yang dulu terjadi di dua kabilah besar, yaitu kabilah Aus sama Khazraj. Peperangan di zaman jahiliyah. Fattaja'ala al-firas, maka Rasulullah SAW adalah berbaring di atas firas. Di atas apa? Kasur. Wahawala wajhahu, dan wajahnya dipalingkan. Fadakhala Abu Bakar, maka masuklah Abu Bakar. Fantaharani, maka Abu Bakar membentak aku, kata Aisyah. Wa qala, maka kata Abu Bakar, mizmaratus syaitan inda Rasulullah SAW. Ini serulingnya syaitan di sisi Rasulullah SAW. Nah, kata Abu Bakar. Fa'akbala, maka Rasulullah SAW akbala, menghadap kepada Abu Bakar. Faqala da'huma, biarkan wahai Bakar, dua budak kecil tadi biarkan bernyanyi, biarkan bermain-main. Falamma ghafala gamastuhuma fa kharajata wa kana yauma id. Itu adalah kejadian pada waktu hari Id. Yal Abu Sudan bil bidar wal hirab. Fa imma sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tastahina tandurin fa qultu na'am. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, apakah kau kepingin wahai Aisyah untuk melihat mereka? Jawabnya Aisyah, iya, saya ingin pengen. Faqamani wa ra'au, maka Rasulullah menjadikan aku di belakang dirinya, belakang punggungnya. Wa khaddi ala khaddi, pipiku di atas pipi di samping pipinya Rasulullah SAW. Wa yaqul, dan Rasulullah berkata, dunakum ya Bani Arfidah. Kata Rasulullah, dunakum ya Bani Arfidah. Ketika ada orang-orang Habasyah main-main di masjid, dunakum Bani Arfidah, yakni orang-orang Habasyah. Mananya apa? Kalian harus hati-hati, bela, gini. Nah, itu artinya apa? Awas kamu, tendang dan semisalnya. Dan itu diantaranya adalah kementerian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza malaltu qala hasbuki, qultu na'am, qala fadhabi. Sampai ketika itu saya sudah malas, sudah bosan, banyak lama melihat, maka beliau bilang kepada aku, hasbuki, kamu sudah cukup? Maka Aisyah bilang, iya, saya sudah cukup, mah. Sudah pergilah kamu, wahai Aisyah. Ini diantaranya. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakar dakhala 'alaiha wa inda jariyatani bi ayyamil Eid bi ayyamina tughaniyani wa tadribani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajja bi sawbihi fantarahu Abu Bakar fakasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa qala da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamul Eid. Demikian juga pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama Aisyah, Abu Bakar masuk kepada Aisyah. Dan waktu itu Aisyah punya ada dua orang nyanyi-nyanyi dari kalangan budak pada hari Mina. Keduanya dan juga membuat apa tadribani, yakni menggunakan sebagian alat yang dibolehkan. Rasulullah waktu itu musajjah, berselimut dengan pakaiannya. Maka Abu Bakar membentak kedua anak tadi yang nyanyi tadi. Maka Abu Bakar Rasulullah mensikap selimutnya, kemudian da'huma, biarkan Abu Bakar dua orang itu supaya bermain-main. Maka di sini jamaah yang berbahagia, itu diantaranya adab-adab yang perlu kita ketahui tentang ilmunya. Bagaimana kita mensikapi anak-anak yang bermain-main di bulan Id ini. Kemudian perhatikan, di hadis Abu Hurairah anhu, bainamal habasa yal'abuna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hirabihim iddaqala Umar bin Khattab tatkala al-habasa, ini orang-orang Ethiopia, bermain-main di sisi Rasulullah SAW dengan menggunakan tombak-tombak mereka. Tiba-tiba Umar bin Khattab masuk. Fahuwa ilaihim liyahsibahum bil hasba. Tiba-tiba Umar langsung mengambil kerikil-kerikil kecil, mau dilempari dengan kerikil kecil. Tadi orang-orang Habasyah tadi. Rasul mengatakan, da'hum ya Umar, biarkan ya Umar, biarkan mereka bermain. Berkata Ibnu Hazm, "Aina yaqau inkaru man ankara min inkari sayyidai hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar. Waqad ankara alaihi salam alaihima inkarahuma faraja'a an ra'yihima ila qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam." Artinya, dalam hal ini ringkasnya, orang yang mengingkari apa yang tadi telah terjadi adalah mendapatkan balasan sebenarnya, mendapatkan balasan sebenarnya, ini ingkarnya Rasulullah SAW terhadap keduanya. Maka oleh itu kita izinkan melalui hadis tadi itu untuk anak-anak kita ketika mau menggunakan waktu untuk bermain pada hari ini, kita persilakan.
Dan masalah ghina, masalah nyanyian tadi, ya ini hukum asalnya adalah mubah. Hukum asal dalam masalah nyanyi adalah hukumnya mubah. Sebagaimana pernyataannya Al-Imam Al-Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Bahwasanya hukum asal menyanyi adalah hukumnya mubah. Selama nyanyian tadi tidak mengandung porno, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan dalam melafadzkan lagu-lagu tersebut. Maka oleh itu, selama tidak dibarengi dengan musik dan yang semisalnya, hukum asalnya adalah mubah. Ini pernyataannya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitab yang telah pernah kita lewati. Ini hukum asal dalam masalah menyanyi. Maka itu jamaah yang berbahagia. Itu tadi mungkin bisa dipahami. Apa yang telah kita sampaikan dalam masalah yang terjadi hari ini, yaitu kita melakukan Id bersamaan dengan negara yang di sana, yakni negara Islam, negara Saudi Arabia dan yang sekitarnya. Kita bukan sendirian, maka kita bersama kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin wa duhayakum. Wa tafaddalu.